Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bida Permastara dengan NIM 2022 11013. Di video kali ini saya eh, ditugaskan untuk membuat video tentang source code dari Robotic Arm sebagai tugas akhir sekaligus penilaian untuk nilai UAS dalam mata kuliah robotika. Baik, untuk source code-nya di sini sudah tertampil. Jadi yang pertama di sini ada hashtag include servo.h, yang dimana ini merupakan sebuah library dari servonya itu sendiri. Kemudian di baris 4 sampai dengan baris 7 di sini ada masing-masing bagian yang kita pakai dalam servo itu sendiri, dalam satu motor servo. Selanjutnya di sini ada deklarasi pin dari pin-pin yang akan kita gunakan. Di sini ada pin 9, pin 10, pin 11 dan pin 12 untuk masing-masing bagian servonya. Lalu di sini ada inbase 90 yang dimana menyimpan nilai awalnya adalah 90 derajat atau posisi tengah. Lalu kemudian di baris 22 ini terdapat const in, base min, max, dan bagian-bagian lainnya seperti shoulder, elbow, dan gripper. Di sini merupakan batas yang digunakan untuk mencegah servo bergerak keluar dari rentang yang sudah ditentukan dan dapat merusak motor atau mekanisme robot nantinya. Selanjutnya di sini di void setup kita terdapat beberapa perintah, Pak. Salah satunya ada initial serial begin 9600, yang dimana di sini untuk menginisialisasikan serial untuk debugging dan menerima input dari komputer. Terus lalu ada base attach, menghubungkan objek servo ke pin tertentu. Ini Pak untuk perintahnya. Terus ada move to home, dimana memindahkan semua servo ke posisi semula, yaitu 90 derajat. Lalu ada serial print learn, yang dimana untuk menampilkan daftar perintah yang digunakan. Begitu. Lalu di sini tertera ada void loop-nya. Void loop ini berfungsi untuk memeriksa apakah ada input yang diterima melalui komunikasi serial. Di dalam void loop ini ada yang namanya fungsi move to home. Move to home ini dia menggerakkan semua servo ke posisi 90 derajat atau posisi awal. Lalu di void loop ini terdapat juga void move servo, yang dimana fungsi ini menggerakkan servo secara bertahap agar pergerakan terlihat halus. Dan juga jika posisi target lebih besar daripada posisi saat ini, servo bergerak naik. Jika target lebih kecil, maka posisi servonya akan turun. Jadi kurang lebih seperti ini, Pak. Kalau misalkan ada benda, jadi seperti ini. Fungsi dari perintah tersebut akan memerintahkan posisi, jika posisi benda lebih kecil maka akan bergerak turun, dan ketika posisinya benda jauh lebih besar maka dia akan bergerak naik untuk menopang si bebannya itu. Kemudian di sini ada fungsi
eh, proses komen. Proses komen ini terdiri dari if, else, yang dimana if else ini terdapat ada join angle. Mana join angle? Apa? Kita skip aja. Salah lihat saya. Eh, di perintah if dan else ini dia merupakan perintah perulangan ya Pak. Jadi kurang lebih seperti ini. Jika perintah ini dilaksanakan, kalau salah perintah yang else yang akan dilaksanakan. Dan untuk delaynya sendiri itu sekitar 15 atau sekitar 1,5 detik ya Pak. Kemudian di sini ada perintah lain. Ya, di sini ada serial println yang terdiri dari beberapa tulisan yang nantinya akan uh, menampilkan daftar perintah yang akan digunakan oleh pengguna, Pak. Kurang lebih seperti ini untuk cetakan perintahnya. Dan terakhir di sini ada print current position. Terdapat perintah-perintah yang dimana menampilkan posisi dari masing-masing servo saat itu juga di serial monitor. Dan untuk cara kerja dari program ini yaitu pertama program ini akan menginisialisasi servo dan membawa semua servo ke posisi awal 90 derajat ya. 90 derajat. Yang kedua, pengguna dapat memberikan perintah melalui serial monitor dalam format join, angel, dan home. Dan ketiga, program akan memproses perintah dan menggerakkan servo sesuai sudut yang diminta. Dan yang terakhir, setelah setiap perintah, program akan mencetak posisi servo ke dalam serial monitor. Baik, Bapak, kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.